Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja Anda berada, mungkin kita mendengar ada khalifah yang kedua daripada khalifah Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Artinya, adakanlah perhitungan atas diri kamu sebelum dihitung semua amal perbuatanmu. Perkataan Umar bin Khattab ini adalah mengandung dua pernyataan. Ada dua pernyataan. Pertama, peringatan. Kedua, perintah. Jadi yang pertama, peringatan. Maksud dari peringatan adalah bahwa pada saatnya kita sebagai manusia pasti akan menemui kematian. Adapun yang kedua adalah perintah. Perintah sebagai perhitungan diri. Perintah untuk mempersiapkan diri dengan bekal amal-amal sebelum kematian tiba. Jadi kalimat perintah, penghitungan dalam ucapan Umar bin Khattab itu dapat diartikan dengan penambahan. Penambahan dari peningkatan amal yang tentu saja adalah amal kebaikan dan kebajikan. Tegasnya Umar bin Khattab memerintahkan agar seluruh umur kita hendaklah dihiasi dengan amal soleh, yakni amal yang mengantarkan kita menuju ridha dan ampunan Allah. Hijrah dari sedang melakukan maksiat berubah menjadi istighfar, taubat, lalu tetap dalam ketaatan kepada Tuhan. Hijrah dari melakukan perbuatan syirik berubah kepada mengesahkan Tuhan berupa ketauhidan. Hijrah dari kebodohan kepada kemajuan. Hijrah dari kemiskinan kepada hidup berkecukupan lahir batin. Hijrah dari pertentangan dan cerai-berai kepada kesatupaduan dan saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Diceritakan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah di Mekah
untuk menanamkan dasar ketauhidan dan akhlak serta mengikis akar-akar kemusyrikan. Dakwah wa tabligh ini diawali beliau secara sembunyi-sembunyi, mulai keluarga terdekat. Tanggapan keluarga beliau ada yang menerima dengan senang hati dan memeluk Islam dengan sukarela. Tetapi ada juga, yang menolak, bahkan mencaci maki beliau. Kemudian beliau dakwah wa tabligh secara terang-terangan. Dakwah yang terang-terangan ini mendapat reaksi hebat dari kaum musyrikin Quraisy. Seringkali Nabi dan para pengikut beliau mendapat hinaan, ancaman, dan penyiksaan. Bukan hanya ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang mereka jalankan. Jadi kekerasan yang mereka musyrik Quraisy jalankan. Bahkan pernah mereka membujuk beliau dengan harta, tahta, dan wanita. Asalkan mau menghentikan dakwah. Apapun sikap dan tindakan kaum Quraisy kepadanya, beliau hadapi dengan tabah, tidak gentar, dan tak mundur setapak pun dari tugas mulia ini. Sehingga tokoh-tokoh Quraisy sangat gusar atas ketabahan dan ketegaran Nabi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengancam dengan pembunuhan kepadanya. Menghadapi ancaman yang demikian keras, beliau tidak gentar. Tetapi beliau menyadari bahwa dinul Islam yang membawa keselamatan dunia akhirat itu perlu disebar luaskan kepada umat manusia. Lalu beliau hijrah ke Madinah ditemani Abu Bakar dan beberapa sahabat, dan ketabahan para muhajirin, maka agama Islam berkembang dengan pesat di Madinah. Dan seterusnya hingga kini Islam tersebar di mana-mana. Oleh karena itu Khalifah Umar lah yang memulai hitungan tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.